Shalom, Halo, adik-adik, kakak-kakak semuanya. Shalom. Kita mau ibadah online, kita mulai ibadahnya. Adik-adik yang bisa open cam, boleh open cam ya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita mengambil saat teduhnya masing-masing. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan dari NKB 3, bait yang pertama dan kedua, terpujilah Tuhan, terpujilah Allah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Engkau boleh bangunkan kami dari tidur malam tadi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang baru Tuhan. Sekarang kami mau mulai ibadah Tuhan, Tuhan yang bimbing kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Kita masuk ke dalam Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 7 ayat 1 sampai 6. Boleh minta tolong satu adik layan untuk baca bareng sama kakak ya. Boleh minta tolong Daryl. tadi Mazmur berapa, Kak? Mazmur 7 ayat 1 sampai 6. Oke. Oke. Udah pada dapat adik-adik? Kita mulai ya. Ayat yang menjorok
keluar dibaca sama kakak, ayat yang menjorok dalam dibaca sama Delal ya. Dimulai dari kakak dulu aja ya. Mazmur 7 ayat 1 sampai 6. Allah hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus, orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku. Dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, Jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku. dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Terima kasih, Daryl. Adik-adik, kita mau kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 51, bait yang pertama dan kedua, kitab suci hartaku. Kitab suci hartaku, tak bernilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab menuntutku pada juru selamatku, dan membuatku sadar bila aku tak benar. Kita masuk ke dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Karoy. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Kak Nadia. Shalom semuanya. Selamat pagi. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita buka dulu dari Alkitabnya disiapkan ya adik-adik sekalian. Dari Roma 3 ayatnya yang ke-21 hingga ke-26. Roma 3 ayat 21 hingga ke-26. Kalau sudah siap, biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita satu dalam doa. Sudah? Oke, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Yesus untuk penyertaan Tuhan pada kami di pagi hari ini ya Bapak. Bapak, kami akan datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Biarlah Roh Kudus yang berbicara untuk kami, dan Roh Kudus-Mu saja yang akan mengarahkan kami kepada kehidupan yang lebih baik, dan hanya mendengarkan suara daripada-Mu saja. Bapak, pimpin kami dalam firman kali ini. Urapi adik-adik kami yang berada di tempat ini ya Bapak, yang bergabung dalam Zoom meeting ini. Terima kasih banyak ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Shalom semuanya. Shalom lagi. Perkenalkan, pertama nama kakak Roy, mungkin yang belum kenal ya, atau yang baru lihat. Nama saya Kak Roy, dipanggilnya begitu sama kakak-kakak yang lain. Kita akan baca Roma 3 ayat 21 hingga ke 26. Kakak boleh minta tolong siapa nih? Riel, boleh Riel? Iya Kak, boleh. Ya, siap. Kita bacanya bergantian aja ya. Dimulai dari kakak dulu baru sama Riel ya. Oke. Roma 3 ayat 21 hingga 26 dengan judul perikop, manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan.
seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Kak, Roma berapa? Tadi Roma nggak kedengaran, maaf. Roma 3 ayat 21 hingga 26, sekarang Riel ayat 22. Oh ya Kak, maaf. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Oke, terima kasih Aderiel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman dan menjalankan firman tersebut. Oke, adik-adik sekalian, untuk kali ini kakak mau nanya dulu nih. Ada yang tahu nggak sih apa itu iman? Coba. Ada yang tahu nggak iman itu apa? Ayo. Coba yang tahu raise hand, ayo. Angkat tangannya yang tahu iman itu apa sih? Ada yang tahu nggak iman? Apakah iman itu? Nggak ada yang tahu? Atau ada yang belum paham? Iman itu apa sih? Menurut kalian tuh iman itu apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak. Itu dari mana? Ibrani 11 ayat 1. Saya. Yes, itu betul. Ibrani adalah dasar sesuatu. Coba yang lain pada dibuka nggak? Ibrani 11 ayat satunya. Tolong dibaca. Kakak bacain deh. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seperti itu. Itu iman menurut firman Tuhan. Oke, sekarang dari perikop yang kita baca, itu menggambarkan ayat 21 hingga 26 itu adalah bagaimana iman itu dapat membenarkan. Artinya iman itu membuat kita menjadi lebih taat, menjadi lebih percaya. Nah, dan juga iman itu ternyata membuahkan salah satunya adalah kebenaran. Kebenaran yang bahasanya itu kebenaran yang memerdekakan. Nah, terus itu 2 hari lagi ya. 17. Udah pada belajar sejarah ya tentunya ya. Kakak-kakak juga mungkin udah tahu sejarah Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia itu berasal dari iman. Kalau kalian tidak percaya, banyak buktinya bahwa orang-orang yang mempercayakan kemerdekaan Indonesia, mereka semuanya menggunakan iman mereka. Iman itu sifatnya universal, adik-adik. Jadi ketika semua orang iman, maksudnya berkumpul satu iman, mempunyai itu untuk kemerdekaan Indonesia, maka terjadilah yang namanya kemerdekaan. Dan dari kebenaran yang dinyatakan oleh Allah. Nah, seperti itu. Kemudian juga, kenapa sih Tuhan Yesus lebih senang bahwa kita itu punya iman? Karena iman itu akan membawa selain kebenaran, juga pendamaian. Gitu. Tujuan kemerdekaan ialah perdamaian. Kalau kalian baca di undang-undang, di proklamasi, itu semuanya tujuan kemerdekaan itu ialah perdamaian. Tuhan tuh lebih senang dengan adanya perdamaian. Kenapa? Karena Kristus pun disebutnya adalah Raja Damai. Gitu. Karena Tuhan, jadi perdamaian itu asalnya dari Tuhan, adik-adik sekalian.
Itu yang membuat Indonesia percaya gitu. Kalau kalian baca dari sepintas pembukaannya, bahwa berkat rahmat Allah yang Maha Esa, kalau nggak salah ya tulisannya seperti itu ya. Karena ada berkat rahmat Allah yang Maha Esa, berarti secara tidak langsung bangsa Indonesia ini beriman, dan merupakan iman itu membuahkan berkat, yaitu perdamaian untuk masyarakat Indonesia, untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, itu tadi bagian kenapa gambaran dari kita harus punya iman dulu nih. Gitu. Kita harus punya iman dulu. Kenapa? Karena tanpa iman ya kita tidak bisa mendasarkan apa yang kita mau gitu. Contoh dalam kondisi saat ini, jujur aja kita sedang dijajah nih. Adik-adik sekalian, kakak-kakak. Kita lagi dijajah oleh apa namanya pandemi. Kita dijajah oleh namanya pandemi, kita tidak bebas, kemana-mana susah. Tapi orang Kristen yang taat kepada Tuhan dan beriman, mereka tidak akan mengeluh. Gitu. Orang yang punya iman selalu pasti dikuatkan. Gitu. Orang yang punya iman tidak putus asa. Itu dulu yang penting. Soalnya tanpa iman kita nanti bahasanya mungkin seperti ya melayang-melayang lah maksudnya. Tidak tentu arah, nggak punya harapan, dan lain sebagainya. Itu kalau kita nggak punya iman. Nah, di dalam perikop yang kita baca ini dalam Roma 3 ayat 21 hingga 26 ini mengajarkan bahwa kita dulu harus punya iman gitu. Nanti kalau kita punya iman, Tuhan akan memberikan semuanya. Tuhan akan memberikan namanya kedamaian, Tuhan akan memberikan keadilan, Tuhan akan memberikan kebenaran. Semuanya itu akan kita dapat, yang penting kita dulu punya iman, adik-adik sekalian. Nah, iman yang tadi yang adik Yesaya bilang ada di Ibrani 11 ayat 1, itu tolong direnungkan iman di situ, bahwa kita harus punya dulu gitu. Orang beriman itu adalah orang yang bisa melalui segala penjajahan. Ya, penjajahan saat yang kita alami saat ini ya ini pandemi ini gitu. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang bingung mungkin? Nggak ada? Oke, aman semuanya? Kalau ada yang mau ditanyain, tinggal tanya ya, raise hand aja. Seperti itu. Nah, kakak mau lanjut dikit lagi. Jadi, orang-orang yang beriman ini saat ini tengah diuji gitu dalam pencobaan kali ini. Mau kakak layan yang ada di Zoom meeting ini, ataupun adik-adik, semuanya sedang diuji. Mau orang tua kita, mau teman-teman kita, saudara-saudara kita, semua lagi diuji. Yang penting kita punya iman dulu nih, gitu. Karena apa? Ketika kita sudah punya iman, kita dikuatkan. Cara kita dikuatkannya adalah kita berhubungan sama Tuhan. Seperti itu. Bicaralah sama Dia. Mintalah sama Dia. Nah, itu caranya supaya iman kita dikuatkan. Iman kita kadang-kadang bisa lemah. Kita bisa turun gitu, down, kita bisa tidak semangat. Kakak tahu mungkin kondisi kalian lagi belajar saat ini mungkin via via Zoom atau via sekolah, mungkin lama-lama hektik juga nih, bosan juga gitu. Yang biasanya kita ketemu dengan orang gitu kan, gitu, bosan seperti itu. Tapi memang saat ini kita harus diuji keimanan kita dengan adanya pandemi ini, adik-adik sekalian. Kita harus kuat, jangan sampai kita lemah. Gitu. Banyaklah baca firman, banyaklah mendengarkan firman, berbicara kepada Tuhan melalui doa, seperti itu. Itu cara kita menguatkan iman kita, supaya kitanya jangan jangan lengah, seperti itu. Jauhi yang namanya hoax gitu ya, berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang membuat kita merasa terbebani, seperti itu.
yang tidak benar, pokoknya kita jauhi semua yang tidak benar gitu. Yang penting iman kita harus dipupuk dari sekarang ini. Seperti itu. Jadi siap-siap kita mau 17-an ya adik-adik sekalian. Jangan lupa terus semangat, kita beriman seperti para pejuang kita zaman dulu, beriman semuanya untuk negara kita terbebas dari penjajahan. Kita juga sama sekarang beriman agar penjajahan via pandemi ini dapat lewat, dapat berakhir semuanya. Dan juga satu lagi, peraturan ya adik-adik. Ingat, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya untuk kebaikan kita semua. Jadi harus dipatuhi, harus dilaksanakan. Jangan abai, bahasanya seperti itu ya. Gitu. Kalau kita udah tahu kemana-mana, sekarang ya wajib lah intinya pakai masker. Mau keluar, cuci tangan dan lain sebagainya. Protokol jalan terus, karena kita harus beriman. Gitu. Iman pun ya kita harus bantu gitu, jangan kita abai. Gitu. Iman tanpa perbuatan itu juga mati, adik-adik sekalian. Ya, para pejuang tuh punya iman dan berjuang, gitu. Mereka ikut berperang. Kita juga sama sekarang. Kita punya iman, kita berjuang. Kita bukan berperang, tapi mengikuti protokol yang ada. Supaya apa? Supaya kita selamat, kita bisa bebas, kita bisa merdeka kembali dari pandemi ini. Jadi adik-adik sekalian, selamat merayakan kemerdekaan Indonesia. Selamat berjuang, jangan abai. Kakak-kakak juga patuhi protokol kesehatan semua. Seperti itu. Yang penting jaga kesehatan terutama. Dan juga intinya sih tetap semangat lah. Jangan patah semangat. Merdeka. Amin. Ya, kita lanjut lagi. Kak, aku boleh nanya? Boleh, silakan. Oh iya saya ya. Di ayat 21, Ayat tanpa 21. hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, itu maksudnya gimana? Jadi gini, tanpa hukum Taurat. Jadi ketika Yesus itu maksudnya ketika Yesus lahir, ya, ketika Yesus sudah disalibkan, sudah mati menebus dosa kita, itu artinya hukum Taurat itu sudah digenapi. Bukan artinya hukum Taurat itu tetap ada, tapi sudah digenapi melalui karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Jadi bukan artinya ayat 21 ini hukum Taurat itu kita abaikan, enggak, gitu. Kita kan ada 10 hukum yang kita tahu ya. Paham saya? Hukum 1 sampai 10 itu dalam kitab Taurat. Nah, itu penggenapannya terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Itu penggenapannya. Jadi bukan artinya Tuhan Yesus itu menghilangkan hukum Taurat, tidak. Gitu. Hanya menggenapi supaya hukum Taurat itu benar-benar bisa dijalankan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan contohnya gini aja deh. Dari hukum Taurat ini, kitab-kitab Taurat itu kan peraturannya banyak banget. Kalau kita mau baca itu banyak peraturan dari ada 10 hukum Taurat itu, ada hukum yang kayak misalnya persembahan, perpuluhan, kurban, terus pokoknya banyak banget lah itu. Nah, hukum-hukum tersebut atau peraturan-peraturan tersebut itu harus semuanya dijalankan dengan iman. Gitu. Dengan iman kepada Tuhan. Artinya harus kita jalankan dengan sepenuh hati gitu. Kalau mau bisa dibilang banyak orang yang kecolongan gitu, bukan kecolongan ya, nggak sanggup lah untuk menjalankan semuanya, termasuk kakak juga gitu. Tidak, nobody's perfect lah, istilahnya seperti itu. Nggak ada semua orang yang mampu untuk menjalankan semua hukum Taurat. Tapi dengan adanya penggenapan dari Kristus Yesus melalui kematiannya, bahwa hukum Taurat itu digenapkan menjadi hukum kasih. Itu kasihlah kita kepada Tuhan dan kasihlah kita kepada sesama manusia. Seperti itu. Jadi ini penggenapan, bukan untuk menghilangkan.
sampai sini jelas ya? Ya saya? Oh iya Kak, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita aminkan. Kita berdoa ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapak yang terkasih, terima kasih untuk firman Tuhan kali ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami selalu dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kuatkan iman kami selalu ya Bapak melalui pandemi ini. Dan Kau akan selalu menjaga kami dan menopang kami di setiap saat. Terima kasih banyak ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Kak Nadia. Terima kasih Kak Roy. Baik, kita melanjutkan ibadah. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 277, bait yang pertama dan kedua, firman Allah sudah kau dengar. Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidup. Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera Tuhan utus dirimu, katakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu, majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandu, janganlah andalkan ego. Sangka diri sebagai hamba-Nya, jadi saksi setia dan teguh. Pergi segera Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu, majulah tetap teguh. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Boleh minta tolong salah satu dari adik-adik untuk menemani Kak Roy doa syafaat. Langsung ditunjuk aja ya Kak ya. Boleh. Boleh Riana. Boleh Kak. Oke. Pokok doanya seperti biasa, bangsa dan negara, pandemi, gereja, PT, sekolah, orang tua, teman-teman yang belum bisa hadir. Karena dia boleh nambah satu lagi nggak? Ya Kak. Cowok deh satu. Oh cowok. Iya. Oke. Siapa ya? Jonathan boleh? Suaranya kurang kedengeran ya tapi. Boleh, oke. Yuk dimulai dari Riana. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kasih Tuhan atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kami. Malam Bapa, sebentar kami ingin berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk orang tua yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Dan akhirnya Tuhan memberkati orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, selalu juga yang umur, serta berkatilah ya Bapak setiap pekerjaan yang mereka kerjakan. Kami semua dalam sekolah kami, dalam kuliah kami, mungkin untuk para kakak lain kami, dan akhirnya Tuhan memberkati kami selalu. Tuhan memberkati setiap tugas-tugas dan
ujian-ujian yang mungkin kami kerjakan, biar kiranya kami semua dapat melaksanakannya dengan baik. Dan biasanya juga ya Bapak, yang juga yang memberkati PT ya Tuhan, para kakak layan, berkatilah mereka selalu, berikan mereka selalu kesehatan, biar kiranya mereka selalu dapat terus melakukan pelayanan-Mu ya Tuhan, kepada kami adik-adik lainnya juga. Terima kasih Bapak kami yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Selamat pagi teman-teman. Sekarang hari ini kita mau berdoa buat Tete supaya Tete sehat selalu, diberi rezeki yang melimpah. Dan buat teman-teman saya sehat selalu. Ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Bapa, melalui doa dari adik-adik layan kami ya Bapa, Engkau mau mendengarkan, Engkau mau kabulkan apa yang mereka harapkan ya Bapa. Bapa yang terkasih, di tengah ibadah ini kami datang kepadamu, kami mau berdoa untuk kesehatan, terutama dari adik-adik klien kami ya Bapa, berkati mereka dalam sekolah, baik setiap pelajaran yang mereka hadapi, melalui Zoom mungkin dalam sekolahnya, ya Bapak yang terkasih, Kau juga mau berikan adik-adik ini kekuatan ya Bapak, kesabaran terutama. Karena itu yang penting Bapak untuk menghadapi kondisi pandemi saat ini Bapak. Dan juga jangan biarkan mereka abai terhadap peraturan-peraturan yang ada. Bapak yang terkasih, kami datang kepadamu juga, kami berdoa untuk orang tua dari adik-adik layan ini ya Bapak. Baik yang tengah mengalami kondisi kesulitan dalam ekonomi, baik dalam kesulitan dalam pekerjaan Tuhan, dan kesulitan dalam setiap sakit penyakit juga ya Bapak. Bapak, Kau mau lihat, Kau mau sembuhkan, Kau mau pulihkan. Hanya melalui dengan darah Tuhan Yesus saja semuanya dapat diselesaikan ya Bapak. Bapak yang terkasih, kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanannya, berkati juga untuk majelis, untuk pendeta, serta keluarganya, dan Kau juga memberkati gereja ini untuk agar menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya, bagi jemaatnya juga yang membutuhkan. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami juga berdoa untuk kakak-kakak pelayan yang saat ini dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam studinya ya Bapak, terutama dalam kesehatannya juga ya Bapak, biar kakak-kakak pelayan ini dapat bertugas sesuai dengan kemampuannya untuk jadi berkat buat orang-orang di sekitarnya juga. Bapak yang terkasih, di pagi hari ini Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah kasih, untuk berkat kesehatan, untuk berkat penyertaan. Mungkin di adik-adik lain ini ada yang tengah mengalami isolasi mandiri, mungkin ya Tuhan, biar Kau sembuhkan mereka, pulihkan mereka, agar mereka dapat menjadi berkat juga untuk orang di sekitarnya, untuk mereka dapat kembali beraktivitas juga dengan tidak kurang suatu apapun. Bapak yang terkasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam setiap langkah yang sudah kami ambil. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami mau serahkan doa-doa pribadi kami, doa-doa yang sudah kami panjatkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga,
kuduskanlah nama dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami dan ampuni kami kesalahan kami, dan kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Jonathan, terima kasih. Ya, terima kasih juga Riana. Kita mau melanjutkan, kita masuk ke dalam persembahan. Adik-adik boleh scan barcode untuk memberi persembahan, ditambah ada contohnya ya, ditambah angka 22 di belakangnya. Sambil menyiapkan persembahan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 80 bait yang pertama dan kedua. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur muliakan. Pujilah namanya, bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Muliakan pujilah namanya, bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan, diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Adik-adik, kita mau mendoakan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh memberikan persembahan ya Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pembangunan dan pelayanan dalam gereja kami Tuhan. Berkatilah persembahan kami Tuhan, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Amin. Warta PT. Oke, untuk warta PT kita hari ini masih sama, nggak jauh beda sama kayak yang kemarin. Masih sama kayak kemarin. Kedengarannya suara kakak ya? Gimana? Oke, untuk warta PT kita masih sama, belum ada info untuk bisa onsite di gereja.
gereja pun kalau nggak salah masih satu ibadah ya, Karo ya, betul ya? Masih satu kali ibadah ya? September sih sebenarnya Pas September. buka, cuman kapasitas juga antara 50-25%. Itu Tapi tuh apa untuk tuh, Kak? ibadah onsite pun kayak Pelkat itu juga masih belum ada kabar. Jadi intinya masih belum sih kalau untuk ibadah Pelkat ya. Kecuali ibadah raya gitu, maksudnya ibadah gitu. Gereja ini ya, gereja besar ya. Gereja besar, dan itu pun ini sih baru infonya. Katanya juga dibagi 3 waktu nih infonya. Waktu Indonesia Pagi, Barat, siang, Timur. pagi 2, sore 1. Itu sih infonya. Tapi nggak tahu yang jadi atau enggaknya ya kita tunggu kabarnya lah. Itu onsite itu tuh, Karo. Onsite, tapi ya kapasitasnya itu tadi 50-25%. Gitu. Oke, gitu adik-adik. Jadi untuk ibadah kita masih belum bisa onsite. Untuk Pelkat ya, untuk Pelkat masih belum ada kabar untuk onsite-nya. Sekolah pun kalau nggak salah masih belum ada kabar ya untuk bisa sekolah onsite ya. Jadi adik-adik belum ketemu kelas barunya nih, belum ketemu sama guru barunya, sama teman-teman barunya. Cuman tetap kita berdoa apa tadi kata firman yang disampaikan sama Kak Roy. Kita tetap beriman kalau si COVID ini cepat beres gitu. Nggak ada COVID varian lainnya, nggak ada COVID seri-seri lainnya, nggak ada versi-versi lainnya gitu ya. Cuman ketika kita cuman beriman aja, sayangnya kita mengatakan itu mati tanpa perbuatan. Jadi kita harus tetap ngikutin prokes lah. Karena wakil Allah di negara ini adalah pemerintah. Pemerintah bilang ngikutin prokes, ikutin aja. Kalau emang nggak harus keluar ya udah nggak usah keluar supaya semuanya bisa cepat teratasi. Gitu. Sekarang kalau nggak salah ya, nanti itu pertandingan antara Manchester United lawan Leeds United dan itu boleh datengin sama penonton, 60.000 penonton kalau nggak salah, gitu kan di negara lain gitu. Kita berdoa supaya di negara kita bisa kayak gitu, bisa. Prancis udah ada itu Prancis. Prancis udah ya. Prancis juga udah tuh. Kemarin juga Arsenal lawan Brentford kan yang Arsenalnya kalah tuh, itu udah datengin sama penonton gitu kan, tanpa masker lagi kalau nggak salah dia, atau teriak-teriak tanpa masker gitu kan, kurang seru. Nah, karena semuanya sudah mengikuti prokes gitu. Nah, sekarang kita harus punya jadi SDM yang unggul nih adik-adik. Usia kalian ini kan bakal menjadi pemimpin 20 tahun lagi gitu kan, menggantikan Karoy, menggantikan Kanadia, menggantikan kakak. Nah, harus dipupuk dari awal, harus taat, harus setia. Jangan cuma beriman aja COVID selesai, tapi kita nggak melakukan. Oke adik-adik, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti link Zoom-nya seperti biasa akan disampaikan atau dikirim di grup WA itu sekitar H-1, berarti hari Sabtu ya. Hari Sabtu, hari Minggunya diingat untuk jam 9. Paling telat jam 9.05 kita udah mulai untuk ibadah. Oke, terima kasih adik-adik. Karoy selanjut untuk amanat penutusan. Ya, adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah PT kita kali ini. Pulanglah dan jadilah terang Allah bagi banyak orang. Dengan perkataan yang memberkati dan perbuatan yang dengan penuh belas kasihan. Kita dapat menjadi terang untuk di dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 115 bait pertama dan kedua. Saat masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami yang setia, membawa kami sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berkebutuhan. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia,
membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Adik-adik dan rekan-rekan pelayan sekalian, mari kita satu dalam doa kita akan mengakhiri doa ibadah ini. Mari kita berdoa. Ya Bapak yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah ini ya Bapak. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami baca hari ini menjadi buah dalam setiap kehidupan kami. Berilah iman kami untuk jadi lebih dan lebih lagi taat kepadamu, patuh kepadamu, dan selalu mengindahkan segala peraturan yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, pimpin kami selalu dan jaga kami selalu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan habis satu yang belum sempat satu. Selamat hari Minggu. Salam semuanya ya. Shalom. Salam buat keluarga. Salam sehat. Selamat hari Minggu. Tetap Sampai sehat. ketemu lagi minggu depan. Selamat menjalankan hari-hari. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sunday. Halo.